long answer ini apa Bapak Ibu? Long answer ini adalah ketika Bapak Ibu menginginkan atau memberikan ruang jawaban yang lebih besar, mungkin saran, kritik atau alamat ini bisa dibesarkan. Tapi kalau nama kita sudah tidak usah besar, di required aja. Oke, lalu ke berikutnya misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin saya akan pilih menggunakan choice. Oke. Karena jenis kelamin sudah bisa kita identifikasi. Ada dua pilihan, berarti nah, oke. Setelah itu Bapak Ibu bisa pilih membuat soal berikutnya, yaitu misalkan tempat lahir. Tempat lahir ini juga isian, dan pintarnya aplikasi ini bahwa ketika kita membuat soal-soal berikutnya, dia akan sudah men-setting sesuai dengan soal sebelumnya. Ini sudah require, sini sudah require, sini sudah require. Apa tandanya bahwa dia harus diisi adalah ada tanda bintang merah di sini. Itu tandanya require, berarti harus diisi. Lalu kita add new lagi. Setelah tempat lahir, kita menginginkan responden mengisi tanggal lahir. Ini tanggal lahir, kita pilih yang date, sehingga nanti isiannya akan lebih mudah. Tanggal lahir, soalnya kita pilih tanggal lahir. Oke, selesai. Apalagi data yang diperlukan, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, tambah satu lagi mungkin ya, sekolah asal. Oke, baik. Nah, data tentang siswa atau calon siswa sudah kita buatkan. Sekarang kita misalkan ingin membuat section baru, yaitu data tentang orang tua siswa. Kita boleh pisahkan ini di bagian baru atau section baru dengan cara klik add new, lalu pilih tanda panah di bawah ini, lalu pilih yang section. Kita akan diminta judul sectionnya, itu kita masukkan judul sectionnya data orang tua. Oke, kita masukkan misalkan di sini nama ayah, terus nama ibu, lagi pekerjaan ayah. Di bawahnya lagi kita akan masukkan alamat. Oke, Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan formulir Bapak Ibu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini akan bisa terdiri dari dua section. Ini section ini juga kita bisa beri judul, yaitu data calon siswa. Oke. Baik. Bapak Ibu kalau memasuki section baru, jangan lupa untuk melakukan tadi yang require tadi, dia otomatis akan dalam satu section. Tapi kalau misalkan pindah section, kita harus setting dulu require. Oke. Terus yang berikutnya Bapak Ibu bisa misalkan saya akan membuat section baru lagi, misalkan namanya deskripsi siswa gitu. Ini tinggal diklik di sini. Oke, maaf. Oke, teks ceritakan cara singkat minat dan bakat
Bapak Ibu, ini mungkin pertanyaannya, yang penting saya ingin menjawab, ini long answer ini bisa Bapak Ibu gunakan. Alamat ini jangan lupa gunakan long answer gitu ya. Jadi bisa dipilih kodenya panjang. Sudah selesai Bapak Ibu, ini yang bisa kita lakukan atau kita bisa minta datanya kepada calon siswa. Setelah ini, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan yaitu setting. Setting, ini kita lihat dulu, preview dulu. Kita lihat preview, baru ini yang tampilan kalau di komputer, ini kalau tampilan kalau di handphone. Oke. Baik. Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah melakukan setting. Bapak Ibu bisa klik titik 3 di sini, lalu klik setting. Di setting, yang penting dilakukan adalah Bapak Ibu pilih yang anyone with link can respond. Apa sih fungsinya Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu pilih anyone with link can respond, maka orang siapapun walaupun dia tidak memiliki akun Office 365, dia tidak terdaftar, bisa merespon atau bisa mengisi formulir ini. Tuh, sehingga kalaupun tidak punya akun Office 365 nggak apa-apa, dia bisa langsung. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang only people in my organization, ini nanti orang yang tidak punya akun Office 365 tidak bisa mengisi instrumen ini. Ya. Terus jangan lupa pastikan bahwa accept respon ini dicentang, karena ini kalau tidak dicentang tidak bisa diisi atau tidak bisa diakses. Terus start date tadi, kapan tanggal ini bisa diisi, kalau tidak ada batasannya tidak usah dicentang. Kapan berakhirnya, kalau tidak ada batasannya juga tidak usah dicentang. Terus yang penting adalah Bapak Ibu setting customize thank you message ini. Oke. Customize thank you message ini adalah pesan yang akan tampil kepada responden ketika responden sudah mengirimkan jawabannya ke server. Ini defaultnya your response has been submitted, bisa Bapak Ibu rubah jadi bahasa Indonesia. Terima kasih, data pendaftaran saudara telah kami terima. Informasi berikutnya akan kami kirim melalui nomor handphone saudara, misalkan seperti ini ya. Oke. Lalu setelah disetting, kita klik saja di luar. Settingan ini tidak perlu ada penyimpanan karena nanti ketika kita buka sudah sesuai dengan settingan yang akhir. Klik keluar sini. Langkah selanjutnya adalah bagaimana membagikan formulir yang sudah Bapak Ibu buat ini, yaitu klik share. Lalu di sini ada link. Nah, ini pastikan bahwa ini anyone with link can respond. Ini link. Nah, Bapak Ibu tinggal copy. Sekarang saya akan beri ini ke kolom chatting Bapak Ibu. Kolom chatting Bapak Ibu, silakan di Halo, Pak, hilang suaranya. Halo, oke. Saya akan memasukkan ini ke dalam kolom chatting Bapak Ibu. Silakan diakses kolom chattingnya. Ini dia. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengakses ini dan silakan dicoba untuk diisi. Ya. Silakan dicoba untuk diisi. Sudah terdengar lagi suaranya? Ya, Pak. Ya, oke. Silakan dicoba untuk diisi. Oke. Kalau Bapak Ibu nanti sudah ada yang mengisi, nanti akan muncul di
kolom respon ini. Otomatis real time pada saat atau sesaat setelah instrumennya sudah diisi. Dan itu Bapak Ibu formulir yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang formulir, ya ini belum soal, belum ujian, maka saya persilahkan dulu pertanyaannya seputar formulir, belum seputar soal atau ujian online. Sebentar saya lihat dulu siapa yang sudah angkat tangannya. Siapa ini? Oke. Ibu Enok Yanti ada? Ada ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja nyalakan mikrofonnya, silakan. Pak, saya mau tanya. Ya. Saya Bu Hartini dari Bogor. Ya, Ini Bu. tadi kan Bapak kan tadi formulirnya kan ada yang required dan yang tidak ya Pak ya? Ada yang required. Yang ada bintangnya. Iya, betul. Yang di atas tadi kan required ya, yang di bawah kan tidak. Nah itu tadi saya belum jelas gimana cara, kalau yang required itu berarti yang penting ya Pak ya, yang harus diisi. Ya, betul. Yang ada tanda bintangnya berarti Bapak Ibu menginginkan kolom itu harus diisi. Jadi kalau itu tidak diisi, maka datanya tidak bisa dikirimkan ke server. Gitu Bu Hartini. Gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Heru? Pak Adi. Oh iya, silakan ya. Pak. Halo. Enggak. Pak siapa nih Pak? Pak Heru atau Pak Hero? Saya PakRu ya. Mangga Pak Heru silakan. Ya maaf ya. Oke. Pak Heru dulu, baru Pak Hero nanti. Untuk men-setting, maaf mungkin tadi saya kelewat sedikit. Men-setting agar tidak submit atau terkirim sebanyak 2 kali gitu, untuk satu pengguna. Oh gitu, baik. Ya. Ada settingannya ya Pak ya? Ada Pak, ada settingannya. Sebentar saya tampilkan ya. Oke. Ini setting di sini. Nah, baik. Jadi sudah terlihat ya halamannya ya? Iya. Yang Bapak maksud adalah yang di sini. Only one response per person ya. Tapi Bapak Ibu ini hanya bisa digunakan atau hanya bisa diaplikasikan ketika Bapak Ibu membuat ini menjadi only people in my organization. Karena kita sudah tahu akunnya ya, misalkan saya dengan Pak Heru gitu ya. Misalkan semua punya akun guru inovatif. Gitu. Ini saya tahu bahwa sudah punya akun, ya udah berarti yang akunnya Pak Heru ini hanya bisa merespon cuma 1 kali gitu. Sini tinggal kita klik di sini. Tapi kalau misalkan ini kita lepas keluar gitu, ini tidak bisa kita setting hanya 1 kali respon. Jadi bisa berkali-kali respon kalau misalkan. Tapi keunggulannya ketika ini anyone, maka siapapun yang punya link, mau dia punya akun Office 365 atau tidak, ini bisa mengakses atau merespon formulir yang Bapak Ibu buat. Seperti itu Pak. Kalau yang dibatasi berarti hanya khusus yang sudah punya akun berarti ya? Betul ya. Kalau dia bukan pengguna Office 365 berarti nggak bisa mengisi link kita? Iya nggak bisa. Ketika itu dibatasi, hanya orang-orang yang di dalam organisasi yang dapat merespon. Kita bisa pilih dia hanya respon sekali gitu, tapi ini tidak bisa diisi oleh orang yang belum punya akun Office 365 seperti itu Pak. Oke. Pak Hero sekarang. Juga Pak Hero. Iya, maaf. Jadinya bukan pertanyaan karena tadi sudah disampaikan sama Pak Adi. Jadi karena ada opsi anyone with the link can respond, berarti kita bisa share ini via WA aja Pak ya? Bisa Pak, bisa via apapun.
via WA, via Facebook gitu ya. Iya, karena memang bentar Pak Adi, beberapa fiturnya sudah agak familiar karena memang mirip dengan yang ada di Google Form ya. Betul, betul. Karena memang kemarin sekolah sudah rata-rata kayaknya hampir pakai ujian ini, jadi ada yang mirip, cuma mungkin penamaan aja yang berubah Betul. karena betul. istilah yang dipakai. Tapi jadi intinya bisa dipakai, maaf, yang nggak punya akun pun bisa ya. Bisa, Jadi Pak. bisa di-share via ya. Ah, Ya nuhun Pak Adi sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Bapak Ibu kalau sudah terjawab tangannya di turunan ya, biar saya gampang mencari yang lain. Di lower hand. Nah, sudah ya, oke. Ini Pak Ilham. Pak Ilham masih bersama Pak Ilham? Pak Ilham Hairul Riza ada, atau Bu Haryati Ningsih? Pak Hamdan? Oh ya, siap Pak. Pak Hamdan. Ini Pak, ya suaranya kedengaran Pak? Kedengaran Kalau- jelas. Ya siap nuhun Pak. Nyambung yang pertanyaan tadi Pak. Ini kan only person in my organization kan this one. Misalkan satu hilang Pak sekarang ininya. Satu orang mengisi itu ceritanya Pak. Terus tadi Pak tampilkan lagi bisa nggak Pak? Yang tadi, yang Ini barusan belum Ini. kelihatan di layar saya. Oke. Nah ini, nah kalau diklik yang only people, terus ini Pak, one response Ya. dari Pak tadi udah nyebutkan Pak. Kalau response-nya itu kalau misalkan tidak diklik atau dikliknya bedanya apa? Itu ya Pak ya? Yang itu satu Oke. ya. Terus kalau diklik atau enggaknya response. Yang kedua, di option for responses ada shuffle questions. Maksudnya itu apa? Atau apa Pak? Yang ini shuffle question. Ya, Shuffle baik. question. Ya, Ya. itu aja Pak. Mangga Pak. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus. Kalau kita pilih only people and my organization, berarti hanya bisa diisi orang-orang yang punya akun Office 365 dengan domain yang sama. Misalkan guru inovatif, sama-sama guru inovatif, gitu ya. Terus kalau ini tidak diklik one respon per person, maka setiap orang bisa mengirim responnya berkali-kali. Seperti yang kami gunakan di kantor kami, laporan WFH itu pakai only people in my organization, tapi juga ini tidak saya klik. Jadi satu hari bisa laporan berkali-kali. Laporan jam 8, laporan jam 10, laporan jam 12, laporan jam 2 gitu. Oke. Terus one respon per person ini kalau diklik maka saya hanya bisa mengisi satu kali. Tapi kalau tidak diklik dia bisa isi berkali-kali. Itu bedanya. Terus yang kedua pertanyaannya tentang shuffle question. Shuffle question ini kalau Bapak perhatikan ini tidak aktif. Nah, kenapa tidak aktif? Karena kita tadi sudah membuat section. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika nanti menginginkan pertanyaannya diacak, tapi kok tidak aktif, itu masalahnya cuma satu. Mungkin hanya karena Bapak Ibu membuat section. Jadi kalau sudah dibuat section, shuffle question-nya tidak akan aktif. Shuffle question ini acak pertanyaan Pak. Tadi mungkin jarang digunakan untuk di formulir karena formulir masa pertanyaannya diacak-acak gitu ya. Tapi nanti akan kita gunakan ketika kita membuat ujian online gitu. Ini Bapak Ibu sudah ada beberapa yang sudah mengisi masuk ini. Pak Aero, Pak Ujan dan sebagainya. Oke. Jadi tanpa kita input lagi otomatis nanti sudah terinput seperti ini. Kita lihat view resultnya. Bisa diulang stepnya Pak untuk masuk ke responsnya kemana? Masuk ke responnya tinggal ini di kirinya Pak, ada di respon. Oke, ini questionnya tadi yang kita otak-atik di sini ya, yang kita buat tadi di sini. Lalu kalau si pembuat ini respon ini hanya ada di akun si pembuat. Kalau responden nggak ada Pak. Tadi untuk upload berkas ada nggak? Untuk upload berkas itu ada Pak, cuma dia harus, nah ini dia harus people in organization. Kalau people in organization dia bisa upload berkas, karena
dia menginginkan siapa yang mengupload. Tapi Bapak Ibu juga mungkin nanti ini bisa untuk mengupload berkas bagi anyone with link. Ya. Dengan cara ada aplikasi tambahan di Power Automate namanya Pak. Nanti kita nggak bahas ke sana gitu, tapi intinya seperti yang Bapak Ibu lakukan kemarin pada saat membuat daftar hadir atau mengisi daftar hadir ini ya. Daftar hadir grand opening kemarin Bapak Ibu merasa ya? Itu pakai anyone ya Pak? Itu pakai anyone, tapi ada aplikasi tambahan namanya Power Automate yang meminta dia memasukkan link, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa upload, tapi uploadnya bukan di formulir ini, tapi di OneDrive-nya gitu. Pak, maaf Pak. Ya. Seandainya gini Pak, one response per person yang di checklist gitu ya. Record name-nya enggak gitu Pak. Oh bisa Pak, bisa. Jadi record name-nya enggak, one response ya gitu. Berarti record name itu artinya kan mencatat nama atau apa? Kurang tahu saya. Nah, baik. Bapak Ibu gitu tampilannya ya. Ketika only people in my organization can respond, itu ya. Ini sebetulnya kalau kita record name, maka kita tidak perlu nih minta nama gitu, karena namanya kan sudah tercatat. Misalkan username Bapak siapa, Bapak sudah tercatat. Kita bisa langsung kita tidak perlu isian nama. Misalkan ini akan diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu yang sudah seluruh siswanya, seluruh gurunya sudah punya akun Office 365. Bapak Ibu masuk ke only people in my organization can respond gitu. Kita bisa record name. Nanti pertanyaan nama ini tidak perlu kita tambahkan karena kita sudah tahu namanya siapa. Maksudnya seperti itu, Pak. Ya. Baik, siapa lagi nih, saya belum melihat tangannya, saya sebentar. Sudah ya, yang belum siapa? Bu Fitarati. Bu Fitarati? Iya Pak. Iya. Ya. Ya, Bu Fitarati, suaranya. Tanya. Ya. Halo Pak. Ya, suaranya. Yang ini Pak, yang kalau misalkan anyone, questionnya diisi, kalau misalkan setelah diisi mereka kirim datanya via email, bisa nggak? Tanpa harus lihat responses. Kirim datanya via email? Ya, jadi kirim ke pembuat itu melalui email, tanpa harus melihat ke respon. Tanpa harus melihat ke respon ini gitu. Bapak Ibu, fungsinya Bapak Ibu membuat formulir adalah agar datanya diisikan langsung ke ya, formulir. Misalkan kita lagi ada di luar, gimana ya. Jadi misalkan calon anggota baru itu mereka sudah ngisi, tapi kita ngeceknya melalui email. Tanpa harus membuka ke 365 lagi. Ya. Ngeceknya melalui email ya. Iya. Ngeceknya di handphone, nanti Bapak Ibu buka browser seperti ini. Buka browser masuk ke Office 365. Tapi kalau di setting itu kan ada ya. Tadi di setting saya lihat itu untuk apa kliknya. Di setting ini di tadi setting. di setting. Di yang paling bawah itu ada itu send email, itu respon ya. Bapak Ibu, ini fungsinya gini. Saya lupa menjelaskan tadi yang notifikasi ini. Bahwa Bapak Ibu bisa mendapatkan email notifikasi kalau ada responden yang sudah mengisi. Ini nanti dapat email notifikasi ke email Bapak Ibu. Tapi misalkan saya mengisi respon, terus Ibu dapat emailnya tentang respon. Terus ada dua lagi, ini ya, get email notification of each respond. Kalau ini saya centang, berarti saya akan dapat email ketika Bapak Ibu mengisi respon ini.
Terus yang kedua ada send email receipt to responden. Ini juga bisa kita mengirim email ke dalam responden dengan syarat kita harus merecord name ini dulu, baru dia akan dapat email ke Bapak Ibu bisa mendapat. Misalkan saya jadi responden, saya akan dapat email hasil jawaban saya gitulah. Ribut. Cukup Ibu? Oke. Baik Ya, Bapak Ibu. cukup. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin Bapak Ibu saya lanjutkan, ini sudah jam 10:30. Saya lanjutkan, mohon maaf ya Bapak yang masih mengangkat tangan, nanti pertanyaan berikutnya saya akan berikan kesempatan. Oke, sekarang intinya Bapak Ibu sudah bisa membuat formulir. Formulirnya nanti Bapak Ibu bisa buat sesuai dengan kebutuhan di tempat Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan soal atau ujian. Kita tutup dulu. Ini kalau kita sudah buat, simpannya di mana? Oh, saya tadi lupa ya. Ini tadi kalau pada saat membagikan Bapak Ibu tinggal klik dibagikan di sini ya. Oke, jangan lupa kalau misalkan anyone harus anyone di sininya. Oke. Ini juga bisa di di share lewat QR code. Jadi QR code-nya Bapak Ibu download. Mantap. Itu terus nanti ini ditempel ke brosur tempat promosi PPDB Bapak Ibu, nanti tinggal scan, dia akan masuk langsung ke formulirnya. Atau kalau Bapak Ibu punya website sekolah, ini ada juga kode embed-nya. Di sini ada embed code-nya di sini. Masuk ke dalam website. Jadi nanti yang dimasukkan ke website bukan cuma link-nya, tapi nanti tampil seperti formulir yang sudah Bapak Ibu buat. Juga bisa di email nanti. Nanti akan masuk ke halaman email Bapak Ibu. Oke, kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Ini nggak usah di-save, kita langsung tutup saja. Nanti kita akan bisa lihat langsung di sini. Misalkan kita buka lagi formnya, dia sudah tersimpan otomatis ke dalam halaman form yang Bapak Ibu punya. Tuh, jadi, nah ini, tadi yang saya buat ini. Formulir pendaftaran. Ini adalah formulir-formulir yang Bapak Ibu sudah buat. Oke. Terus selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana cara membuat soal ujian online. Kalau tadi kita memanfaatkan fitur form, sekarang kita akan memanfaatkan fitur quiz. Kita klik new quiz, lalu kita tambahkan judulnya di sini. Misalkan apa ya? Ulangan harian sejarah. Detik sama kayak kemarin ya, detik proklamasi. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa tambahkan deskripsinya atau informasi yang diperlukan oleh Bapak Ibu. Silakan, misalkan jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Silakan tambahkan informasi, misalkan petunjuk umum, petunjuk khusus, dan sebagainya yang biasa Bapak Ibu gunakan. Seperti tadi, kita juga bisa menambahkan gambar. Misalkan kita mau menambahkan gambar proklamasi ya. Kita cari aja gambarnya di sini. Nah, ini ada gambar proklamasi di sini. Cari gambarnya yang kecil aja lah. Oke. Oke, kita klik, kita add. Oke. Kita preview. Nanti soalnya akan seperti ini. Oke. Biar nggak repot, kita bisa tambahkan tem di awal. Temanya di awal kita tambahkan, pilih tema yang Bapak Ibu suka.
atau hanya warna, silahkan. Tema sudah selesai. Kita akan masuk ke pembuatan soal pertama, yaitu biasanya kalau ini nanti akan dibagikan kepada siswa-siswi Bapak Ibu, kita di dalam membuat soal biasanya ada identitas siswa dulu, nama. Oke. Terus Bapak Ibu bisa lihat di sini perbedaannya antara form dan quiz ya. Kalau di quiz ini kita diminta untuk apa jawaban yang benarnya, correct answer-nya. Karena nama ini bukan soal dan tidak ada jawaban yang benar, maka ini kita diamkan, kita abaikan. Lalu poinnya di sini juga berapa? Karena ini tidak ada poin, nama ini kita diamkan. Lalu long answer ini jawaban panjang, tapi karena nama tidak butuh jawaban panjang, kita nonaktifkan. Tapi dia harus diisi. Kita klik required. Oke. Berikutnya biasanya ada kelas ya Bapak Ibu ya. Ini ada kelas, kita pilih yang choice saja agar nanti jawabannya bisa seragam. Kan kita tahu bahwa misalkan di sekolah kita ini sejarah ini, misalkan saya akan masuk ke kelas 6 ini ya. Kelas 6 di sekolah kita ada kelas 6A, kelas 6B, terus ada kelas 6C misalkan. Kita tinggal tambah add option 6C. Ini juga tidak perlu diisikan mana jawaban yang benar, lalu poinnya juga tidak perlu diisikan, tinggal required-nya kita aktifkan. Setelah nama, kelas biasanya nomor absen. Oke. Kita klik teks lagi, nomor absen. Kita menginginkan bahwa nomor absen ini diisi number, bukan huruf gitu ya. Kita bisa menambahkan ini restrict, bahwa kolom ini hanya bisa diisi nomor. Tambahkan restriction, oke. Pilih yang number. Oke. Bapak Ibu bisa ekspor lagi di sini. Grid dan sebagainya. Saya juga belum banyak ekspor di situ. Oke, sekarang identitas siswa sudah selesai. Nama, kelas, dan nomor absen. Di sini Bapak Ibu dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, apakah soal yang Bapak Ibu buat nantinya akan Bapak Ibu acak soalnya, atau tidak akan Bapak Ibu acak soalnya? Kalau Bapak Ibu ingin acak soalnya, maka Bapak Ibu tidak boleh membuat section. Tapi kalau tidak ingin diacak, Bapak Ibu bisa membuat section dengan asumsi bahwa nanti siswa akan tampil nama, kelas, nomor absen, baru klik berikutnya masuk ke soal. Akibatnya atau implikasinya ketika dibuat section, nanti soalnya yang diterima siswa tidak bisa diacak. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan soalnya bisa diacak, maka ini didiamkan saja, tidak usah dibuat section baru. Kita langsung masuk ke pertanyaan. Kita buat pertanyaan pertama yang biasa saja, yaitu pilihan ganda, choice. Pak Adi, maaf ganggu, bisa tolong mundur sedikit, membuat sectionnya bagaimana Pak Adi? Punten silakan. Membuat section, ini saya tidak buat section di sini. Kalau membuat section di sini add new, klik panah, baru section. Nah, Maaf, ini menyela nanti, sedikit Pak Adi. ya. Menyela sedikit. Itu Ya. misalkan mau di random berarti nama, kelas dan lain juga ikut teracak dong. Nanti saya kasih tahu settingannya, Pak. Oke, siap. Oke ya. Baik. Ini tadi di pilihan ya. Di pilihan tadi kalau tadi kita sudah bisa membuat section di form, saya menginginkan soal ini bisa diacak. Jadi saya tidak akan membuat section di sini. Saya akan lanjut ke soal. Jadi tidak ada section. Jadi tidak ada section. Pastikan Bapak Ibu kalau soalnya mau bisa diacak jangan ada section di sini. Oke, lalu add new. Kita akan buat soal pertama, pilihan ganda. Soalnya saya tidak mikir lagi, misalkan Bapak Ibu sudah punya bank soal ya silakan tinggal di copy aja seperti ini. Saya copy dari Microsoft Word saya yang isinya bank soal ini.
Bapak Ibu yang perlu diperhatikan pada saat membuat soal adalah jangan menomori soal, karena sudah ada nomornya secara otomatis, dan kalau Bapak Ibu nanti soalnya diacak kan berarti nanti nomornya akan tidak sesuai lagi. Jangan menomori soal, dan pada saat membuat pilihan jawaban jangan diberi ABC-nya, ABCD-nya. Biarkan seperti ini. Biarkan seperti ini gitu. Jadi lalu Bapak Ibu pilih jawaban yang benar. Misalnya saya pilih jawaban yang benar ini, answer ini. Oke. Ini sudah masuk soal Bapak Ibu, jadi perlu diperhatikan harus ada jawaban benarnya yang mana, correct answer-nya. Pilih Bapak jawaban yang benar yang mana. Lalu poinnya ini harus Bapak Ibu isikan. Misalkan usahakan kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat soal 10 soal ya, nanti akumulasinya biar sampai 100, nanti masing-masing soal akan dapat poin 10. Isi saja poinnya 10 misalkan, atau kalau cuma 5 soal ya 20 gitu. Agar Bapak Ibu tidak lagi harus mengkonversi poin, sehingga nanti hasil nilai akhirnya sudah skala 100. Jumlah poin yang sudah ada di soal ini nanti akan ada di sini secara akumulasi. Oke. Ini soal yang pertama, lalu soal yang kedua, saya masuk ke soal yang kedua. Saya ingin soal pilihan ganda, tapi di dalam soal saya ada gambarnya. Saya pilih choice tadi, lalu insert media di sini. Ada 2 pilihan, saya pilih yang image. Saya akan hanya memasukkan gambar saja. Gambarnya saya mau ambil dari laptop saya. Saya klik di sini yang upload. Oke. Saya akan ambil gambar ini dari laptop saya. Oke. Ini Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke folder tempat penyimpanan Bapak Ibu. Ini saya ambil gambar Muhammad Yamin. Ini tinggal diklik gambarnya, dia akan masuk ke sini. Berarti kita sudah bisa mengambil gambar dari laptop kita sendiri. Kalau tadi kita mengambil gambar dari pencarian, oke. Ini tambahkan baik. Kita jangan lupa isikan jawaban yang benar juga dan tambahkan. Ini poinnya akan defaultnya akan sama-sama yang di atas, tapi kalau Bapak Ibu menginginkan merubah poinnya ini lebih besar atau lebih sedikit, tinggal dirubah saja. Oke. Kita sudah punya soal dengan gambar sekarang. Lalu berikutnya saya ingin soal dengan video. Saya akan klik add new. Kalau tadi kita sudah membuat soal pilihan ganda, sekarang kita akan membuat soal dengan isian singkat. Yaitu kita klik teks di sini. Saya tambahkan di sini videonya, image video. Lalu saya akan mencari video proklamasi. Jadi video yang diizinkan adalah video dari stream atau dari YouTube. Bapak Ibu kan punya Office 365, di sana ada channel streamnya. Bapak Ibu bisa upload di sana, lalu linknya Bapak Ibu masuk ke sini. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mencari video dari YouTube, tinggal masuk saja ke YouTube-nya. Masuk ke YouTube, lalu Bapak Ibu cari misalkan pencariannya proklamasi gitu ya.
Oke. Ini proklamasi. Saya klik di sini videonya proklamasi. Yang saya perlukan sebetulnya cuma linknya ini. Saya copy linknya, lalu saya masukkan ke dalam link sini. Lalu saya add, dia akan masuk. Tips dari saya adalah usahakan jangan video yang terlalu panjang, nanti akan menyita waktu pada saat mengisi pertanyaan. Kita bisa buat pertanyaannya pada peringatan, pada ya. Misalkan saya pengen jawabannya di sini Sayuti Sayuti M gitu, atau mungkin ada yang menambahkan jawaban lain gitu, Sayuti Melik. Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa opsi jawaban yang mungkin akan dijawab oleh siswa, tapi menurut Bapak Ibu benar. Misalkan S-nya kecil, M-nya kecil. Ini nanti ketika ada jawaban yang sama, dia akan terkoreksi benar. Tapi kalau jawabannya tidak sama, maka akan terkoreksi salah. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti masih ada sesi setelah ini dikoreksi oleh sistem. Bapak Ibu bisa mengkoreksi ulang untuk pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya mungkin tidak bisa langsung dikoreksi oleh sistem. Baik. Sekarang kita sudah punya tiga soal, yaitu soal biasa, pilihan ganda, soal dengan gambar, dan soal dengan video. Bapak Ibu yang mengajar matematika bagaimana? Gitu ya. Bapak Ibu yang mengajar matematika mungkin nanti bisa menggunakan fitur ini. Ini saya coba contohkan walaupun ini bukan ini. Oke, di sini ada fitur namanya matematika. Nah, di sini ada equation yang bisa digunakan. Misalkan 2x 2 kuadrat ya, misalkan x 2x kuadrat gitu ya. Tambah ini ada fitur matematika. Nanti Bapak Ibu bisa ekspor sendiri yang matematika, tapi ada fitur math di sana. Oke. Baik, kita balik lagi ke soal, pengaturan soal. Tadi ada soal pertama, ini ya soal pertama yang sudah kita bisa mengatur soal ini, opsinya bisa kita acak. Klik titik 3 di sini. Di sini ada shuffle option. Oke. Di sini juga kita acak shuffle option. Jadi ketika kita pilih shuffle option, maka nanti opsi jawabannya atau pilihan jawabannya akan otomatis diacak oleh sistem. Oke. Sampai di sini kita sudah membuat soal dengan soal biasa, dengan gambar, dan dengan video. Maaf Bapak Ibu, saya download dulu attendance listnya. Sebentar saya. Oke. Sekarang kita bisa melakukan setting. Tadi ada pertanyaan bagus. Oke, setting ini tadi sudah sebagian dibahas oleh kita bahas di pertemuan di pembahasan sebelumnya tentang form. Ini setting yang pertama, bedanya di sini ada option for quiz, yaitu show result automatically. Apa artinya? Artinya ketika ini aktif di sebelah kanan, maka ketika siswa mengirimkan jawaban, dia akan bisa langsung melihat hasilnya.
atau nilainya berapa gitu. Kalau kita tidak menginginkan siswa langsung melihat nilainya, kita bisa nonaktifkan ini. Oke. Kalau kita aktifkan ini, maka ketika jawaban disubmit, siswa akan bisa tahu, oh saya nilainya 60 dari 100 misalkan. Oke. Terus yang kedua, who can fill out this form? Siapa yang bisa mengisi formulir ini? Tadi kita sudah bahas, kalau kita pilih anyone with link berarti semua orang bisa mengisi, walaupun siswa kita belum punya akun Office 365. Terus pastikan bahwa ini responnya dicentang, accept responnya diterima. Yang berikutnya ada start date, tadi sama, kapan soal ini atau ujian ini bisa diakses dan kapan juga harus diakhiri. Kalau tidak perlu ada pengaturan itu tidak usah diatur, tidak usah dicentang. Yang penting adalah bahwa di sini ada shuffle question. Shuffle question ini fungsinya buat mengacak pertanyaan. Tadi pertanyaan bagus, bagaimana kalau kita acak pertanyaan padahal ada nama, ada kelas, ada nomor absen di atas gitu ya. Ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Kalau shuffle question itu, kalau kita minta sudah ada nama, kelas, dan nomor absen, maka kita tidak bisa men-shuffle all question. Tapi di sini kita harus lock question. Artinya kita mengunci pertanyaan dari nomor berapa sampai nomor berapa untuk tetap berada di tempatnya. Tadi ada nama, ada kelas, ada nomor absen. Berarti nomor 1 sampai 3 kita lock. Dengan mengatur seperti ini, Bapak Ibu berarti sudah mengunci soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 untuk tetap berada di tempatnya. Nama, kelas, dan nomor absen. Jadi kalau Bapak Ibu nanti all question, nanti bisa jadi ada yang mengisi namanya di depan, ada yang di belakang, atau ada yang di tengah. Pastikan bahwa ini kalau ingin men-shuffle question atau mengacak pertanyaan, gunakan yang lock question kalau ada pertanyaan identitas di sana. Oke. Terus sama seperti ini, custom thank you message juga Bapak Ibu bisa memberikan respon setelah siswa mensubmit. Selamat, misalkan jawaban saudara telah kami terima. Oke. Semoga sehat dan sukses selalu. Hasil akan diumumkan misalkan via atau lewat WA. Ya, misalkan seperti ini informasinya. Bapak Ibu bisa menambahkan informasi-informasi yang perlu diberikan kepada siswa setelah dia mengerjakan ini. Di sini ada notifikasi kalau siswa sudah mengerjakan gitu ya. Ini kalau misalkan kita centang ini, setiap ada orang atau siswa yang mengerjakan, kita dapat notifikasi email. Saya sudah mengerjakan ini, sudah mengerjakan ini sebenarnya. Kita dapat notifikasi email. Oke, kalau ini tidak kita centang, kita tidak dapat notifikasi email, tapi kita bisa tetap lihat responnya di sini. Oke. Settingnya sudah Bapak Ibu selesai seperti ini. Oke, lalu Bapak Ibu bagaimana cara membagikan ini ke siswa? Sama dengan form tadi, tinggal klik share di sini. Lalu Bapak Ibu pastikan bahwa ini anyone with link. Kalau siswanya belum punya akun, ini tinggal di copy. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur misalkan ini linknya terlalu panjang buat siswa gitu. Padahal ini mau dibagikan, bisa diperpendek dengan gg.gg atau SID dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu misalkan ini kelasnya sudah di kelas masing-masing ya, sudah tatap muka gitu, masuk ke kelas, ini bisa kita kasih, ini idenya biasanya QR code ini kita print, kita taruh di meja masing-masing.
Nanti misalkan anak-anak silakan ulangan harian, scan QR code yang ada di meja kalian masing-masing. Nah, ini bisa juga seperti itu. Ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk handphone namanya Mobile Exam. Dengan menggunakan aplikasi Mobile Exam, nanti siswa pada saat mengerjakan itu tidak bisa lagi keluar dari formulir atau dari soal yang kita kerjakan. Tidak bisa buka Google, tidak bisa buka tab lain, termasuk juga tidak bisa screenshot soalnya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau di kelas nanti bisa pakai Hanya Mobile di Exam. handphone, Pak. Hanya di Iya. handphone atau di PC? Di handphone Pak. Selama ini di handphone kelihatan. Nah, saya sudah coba yang di handphone. Nanti coba Bapak Ibu cari aplikasi yang namanya Mobile Exam. Nanti saya Ini punya Microsoft juga atau aplikasi lain, Pak? aplikasi lain Pak, tapi terafiliasi bisa buka formnya Microsoft. Oke, terima Ya. kasih. Nah, namanya Mobile Exam. Boleh dipotong sedikit, Pak? Sedikit aja, maaf. Boleh. Takut Silakan. lupa nih. Tadi setiap jawaban bisa dikasih feedback nggak? Kalau si siswa itu jawabannya salah, yang benar ada jawabannya A, B, C deh sebagainya gitu. Oh iya Pak, bisa Pak. Di sini nanti Bapak Ibu bisa kasih feedback di sini. Ini ada kolom ini ya. Terlihat ya Pak ya? Oh, itu kolom untuk feedback ya? Ya, display message to respond to select this answer ya. Ketika siswa menjawab ini, dia bisa dapat feedback apa, menjawab ini gitu. Ini ada kolomnya di sini. Oke. Itu ya Pak. Nah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu Bapak, ya. maaf Pak, mau tanya. Ya. Itu kan tadi belum ada ini Pak, kalau yang optionnya gambar bisa nggak? Optionnya gambar. Oh iya, ini banyak ditanyakan Bapak Ibu. Ketika soal dengan optionnya gambar seperti apa gitu ya. Microsoft belum ada optionnya gambar, tapi biasanya kami siasati dengan soalnya yang dibuat gambar. Bapak Ibu masukkan soalnya di soal ini, gambar yang sebentar. Bapak Ibu bisa masukkan soalnya berupa gambar yang di dalamnya termasuk pilihan jawaban yang berupa gambar gitu ya. Misalkan soalnya terus ada gambar pilihan A gambar apa, pilihan B gambar apa, pilihan C gambar apa. Nanti opsi jawabannya yang tinggal A, B, C, D gitu. Seperti itu Ibu. Jadi biasanya disiasatinya seperti itu. Jadi soalnya dibuat gambar. Pandi, Ya. ada 2 pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama, tadi kan kalau tidak salah Pandi mencontohkan kalau kita punya file di bank soal kita itu tinggal dikopikan. Nah, pertanyaannya itu harus copy satu persatu seperti kalau di Google Form aja itu kan sudah tidak lagi satu persatu tapi bisa jebret langsung sekaligus gitu ya, tanpa kita mengcopy satu persatu. Nah, bagaimana dengan di form yang ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang sebelumnya tadi, input soal gambar. Bisa dicontohkan Pak bagaimana menginput soal yang seperti Bapak jelaskan tadi itu dengan soalnya dibentuk gambar atau gimana tadi penjelasan Bapak tadi itu bisa minta tolong dicontohkan. Baik Ibu, untuk yang pertama soalnya kalau Ibu sudah punya bank soal memang tetap harus dikopikan satu persatu gitu ya. Kita belum ada di sini belum ada fitur ekspor dan lain atau import yang ini harus dimasukkan satu persatu tadi. Soalnya dimasukkan lalu pilihan jawabannya juga dimasukkan satu persatu. Untuk yang soal gambar nanti saya coba cari dulu ya. Saya belum punya soal gambar misalkan. Tapi intinya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, saya misalkan saya cari soal gambar ya. Saya cari di Google dulu ya Bapak Ibu ya.
Jadi yang dimasukkan ke dalam soal itu gambar berikut dengan pilihan jawabannya. Nah, ini dia, misalkan ini ya. Sebentar, saya simpan dulu. Saya belum share screen ya Bapak Ibu ya. Ntar saya share screen dulu. Oke, saya sudah punya gambar yang bisa dijadikan soal. Misalkan saya masukkan ke sini ya. Saya add new choice. Nah, ini saya pilih gambar image dari laptop saya sendiri. Simpan di mana tadi? Oke. Sepertinya tidak jauh berbeda dengan Google Form ya. Ya betul. Oke. Oh ini dia. Oke. Ini misalkan ini soal gambarnya. Gambarnya masih saya upload. Terlihat ya Ibu ya? Iya, kelihatan Pak. Oke, ini soal gambarnya misalkan berikutnya, nah, gambar berikutnya adalah gitu ya. Ini pilihannya di sini Bu. Iya, iya, ya. Paham Pak. Gitu ya Bu ya. Oke. Iya, iya, terima kasih Pak. Oke, nanti ini bisa diacak juga opsinya gitu. Tuh, jadi walaupun ini ABCD gitu, tapi nanti bisa diacak ini opsinya. Itu Bu. Berarti gambarnya harus disetting ada teks ABCD-nya dong ya Pak? Ya kalau Bapak Ibu sudah punya bank soal, itu tinggal screenshot ya atau sniping tool. Di capture ya. Di capture satu soal itu dengan pilihan jawabannya, maksud saya gitu Pak. Baik, Bapak Ibu sudah ini ya, kita sudah bisa membuat formulir tadi, juga sudah bisa membuat pilihan jawaban. Saya akan share ini lagi ke Bapak Ibu, nanti kita akan tahu bagaimana cara agar Bapak Ibu bisa mengkoreksi atau melihat hasilnya dari laptop Bapak Ibu. Saya stop presenting dulu. Saya akan kirim linknya lagi di kolom chat Bapak Ibu. Silakan diisi sedikit, beberapa orang mungkin boleh diisi, nanti saya akan perlihatkan bagaimana caranya melihat. Oke, ini Pak Hamdan, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Hamdan? Iya. Nanti Pak, kan tadi video ya. Kalau listening tadi prosesnya sama kayak tadi Pak ya, untuk mendengarkan saja. MP3 Pak. Oh, iya Pak. Pilihannya cuma ada 2 Pak. Oh, video sama gambar Pak. Atau video gitu. Ya kalau misalkan ini mungkin ada, kalau di YouTube juga ada ya, yang gambarnya still tapi ada formatnya MP4 tetap ya. Nah, terus yang kedua Pak, gambarnya ada batas waktu. Nanti kan misalkan taruhlah dalam ulangan umum gitu Pak ya. Waktunya 2 jam PKN, yang kedua adalah taruhlah bahasa Inggris gitu. Ada waktunya apa dibatasi, misalkan 2 jam, berikutnya adalah ada berbatas waktu nggak Pak? Kalau tadi itu cuma date aja ya Pak? Ya Pak, ada waktunya di sampingnya Pak. Jadi bukan cuma tanggal, tapi juga jamnya. Sebentar saya tampilkan lagi. Ya. Bukan cuma tanggal, tapi juga jamnya sampai dengan jam berapa gitu. Di sini di settingnya.
Misalkan di tanggal yang sama tetap start date ini dia. Ini jamnya ada di sini, Pak. Tanggal 6 sama-sama tanggal 6 tapi dari jam 12 sampai jam 1 berarti kan ini waktunya cuma 1 jam kan dibuka. Terus yang berikutnya Pak, yang tadi yang berkaitan dengan form biodata siswa Pak, ya. Itu nanti dalam dokumen doc gitu atau bisa juga dalam Excel Pak. Contohnya misalkan kan banyak ya form itu, taruhlah siswa itu adalah beberapa kelas gitu. Misalkan angket untuk lintas minat taruhlah begitu. Ya. Ada 10 kelas, rata-rata kan 36, berarti kan 360 gitu Pak ya. Kalau dilihat apa itu bisa doc dan juga Excel Pak, bisa ya Pak? Ya Pak, bisa Excel. Nanti saya nunggu respon Bapak dulu nih di sini. Nah, kalau yang ini tadi yang sudah ada respon ya, saya akan buka form yang tadi ya. Ini yang sudah ada responnya tadi 11 orang. Bapak Ibu bisa mendownload responnya ini ke dalam Excel Pak. Ini ada diklik di sini, Open in Excel. Jadi nanti hasil dari responden ini Bapak Ibu bisa langsung download ke Excel. Atau kalau Bapak Ibu mau presentasi, Bapak Ibu tinggal screenshot ini aja, malah kalau misalkan bentuknya penelitian ya, ini ada angket apa gitu, ini bisa juga. Karena dia kalau dia pilihan gitu, angket dia akan otomatis dibuatkan chart-chart seperti ini, pie diagram pie apa gitu. Gitu Pak. Kalau doknya dilihatnya dari mana Pak? Dok apa Pak? Dok ya. Pakainya Excel Pak ini Pak. Oh ya, kalau Excel kan nanti dalam bentuk nama 1, 2, 3 ya gitu Pak ya? Ya, betul. Ke kanan mungkin gitu ya. Kalau misalkan 1 lembar taruhlah tadi. Gini, pakainya view result ini Pak. View result, nah ini 1 lembar ini. Iya. Oke. Terus responden yang kedua gitu ya. Responden yang ketiga, responden yang keempat gitu. Ini bisa di print Pak. Print respon, bisa di print nanti hasilnya mungkin jadi PDF gitu Pak. Ya. Terus Pak berikutnya nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Kalau untuk nanti itu kan ada kapasitasnya nggak Pak? Misalkan ini bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun data itu terus nambah gitu Pak ya? Nah kayak gitu. Datanya tiap tahun ajaran data itu kan kalau menggunakan aplikasi ini gitu Pak ya? Jadi bank soal ada beberapa soal. Yang kedua data siswa juga data siswa kayak begitu. Apakah ada kapasitasnya gitu Pak? Jadi apa sih batasnya? Iya batasnya atau sepertinya batasnya nggak ada Pak. Saat ini kita sudah pakai laporan WFH. Responden saya itu sudah ada angka 20.000 respon Pak. Dengan hari ini 20.000 respon itu belum ada limitnya sampai sekarang. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Saya Pak. Silakan. Untuk tadi menegaskan saja, ini yang kita buat. Aduh, suara motor berisik. Halo? Iya Pak. Agak bising tadi. Apa namanya? Link yang kita buat ini nggak ada expired ya Pak? Link yang Bapak buat apakah ada expirednya? Itu tergantung Bapak sendiri. Kalau Bapak Ibu buat tadi ada start date, ada end date, itu bisa di expiredin. Atau di sini ada apa namanya? Ada pengaturannya Pak di setting ini. Ketika Bapak Ibu tidak menginginkan ini bisa direspon lagi, tinggal uncheck aja accept responnya ini udah tidak bisa direspon lagi. Berarti untuk dokumen yang kita sudah buat ya, form dan lain-lainnya, suatu saat kita mau butuhkan lagi di tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, masih bisa terpakai ya Pak ya? Bisa Pak, bisa. Sangat dan bisa. Masih bisa diedit lagi Pak ya? Bisa diedit, gitu ya? Bisa diduplikat. Misalkan ini ya, ulangan sejarah gitu, saya mau copy lagi gitu. Nanti saya mau ini buat kelas lain atau tahun lain gitu, ini bisa. Sip.
Nah, satu lagi nih Pak. Tadi Bapak memberikan contoh soal yang bukan multiple, yang kunci jawabannya dengan teks. Ya. Ini kunci jawabannya memang harus banyak pilihannya ya Pak ya, karena letternya harus persis benar ya. Betul Pak, Huruf letternya kapital, harus. huruf. Tapi gini Pak, itu nanti bisa dikoreksi oleh Bapak sendiri. Manual ya berarti ya. Manual, bisa dikoreksi manual. Jadi sebetulnya yang pertama Bapak harus mengidentifikasi kemungkinan jawaban gitu. Lalu yang berikutnya ketika itu sudah terdetek betul gitu, nanti kan Bapak tinggal yang salah. Yang kedetek salah itu yang Bapak harus koreksi gitu. Benar salah atau memang karena kesalahan penulisan. Nah, pada saat mau ngoreksi manual itu kita mau memberi poin kepada peserta. Tadi belum dicontohkan, Pak. Iya, Pak. Saya atau saya kelewat. Responnya dulu, belum dicontohkan ini. Saya belum ada yang respon ini. Atau saya pilih soal yang lain dulu sebentar. Soal yang sudah ada responnya ya. Saya pengen ngerespon tapi linknya mana, Pak? Linknya di chat, Pak. Linknya di chat. Itu kayaknya belum dibuka, Pak. Iya, Pak. Only channel moderator. Iya, makanya dari tadi pengen ngechat. Linknya belum dibuka, Pak. Soalnya tidak bisa dikerjakan. Oh, soalnya tidak bisa dikerjakan. Mungkin settingannya tadi ya, coba. Setting. Bisa kok Pak, sudah mengerjakan. Ini saya sudah mengerjakan. Ada yang sudah mengerjakan ya? Ntar saya lihat dulu ada yang sudah ada responnya enggak. Oh, bukan yang itu, Bu. Yang terbaru coba ya. Sudah, Pak, sekarang? Sudah ya? Sudah masuk. Yang proklamasi tadi ya, Pak ya? Iya, Pak. Nah, sudah ada yang respon belum ini? Belum ya? Saya refresh dulu. Oh, ini sudah ada respon ini. Oke, Bapak Ibu, kalau mau mengkoreksi jawaban, sebetulnya ada dua pilihan. Bapak Ibu mau mengkoreksi per soal gitu, atau mengkoreksi per siswa. Klik review answer, Pak. Di review answer nanti review answer ini hanya muncul ketika Bapak Ibu membuat soal yang jawabannya terbuka seperti tadi. Kalau jawabannya pilihan ganda semua, itu tidak ada review answernya. Ini dia. Mau direview per soal, per orang atau per pertanyaan. Kalau direview per orang, dia akan seperti ini. Orang nomor 1, ternyata dia jawaban yang Sayuti Malik. Nah, ini misalkan Sayuti Malik. Ya udah nggak apa-apa, salah-salah dikit gitu ya misalkan. Saya mau kasih poin 8 gitu. Itu bisa, Pak. Review next lagi orang berikutnya. Sayuti Malik. Lagi berikutnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, caranya seperti itu. Sudah diterima Pak? Feedbacknya gimana Pak? Feedbacknya gimana Pak? Gimana Pak? Feedbacknya nyambung yang ini Pak. Feedback untuk ke siswanya. Oh, ini sudah ya. Untuk ke siswanya. Iya, ini ceritanya udah dikoreksi. Anak ingin diperlihatkan ke anak. Oke. Kita back dulu. Kalau sudah itu baru di post-score ini yang bisa diberikan ke siswa gitu ya. Ini preview misalkan cuma 1.
Oke. Bapak Ibu bisa kasih ini ke siswa kalau misalkan mau jadikan feedback. Tapi karena siswanya tidak punya akun, Pak. Kalau siswanya punya akun, sebetulnya sesaat setelah dia mengerjakan ini, dia bisa langsung dapat email hasil jawabannya gitu ya. Tapi kalau misalkan siswanya tidak punya akun, memang Bapak Ibu harus mengirimkan ini satu persatu ke siswanya gitu. Oh siap. Nah, Pak Adi, ya. Berarti kalau begitu setelah siswa mengerjakan kuisnya itu akhirnya enggak langsung muncul gitu ya? Atau kita bisa Hasilnya bisa langsung muncul tadi kalau Ibu setting di sini. Oh. Setting di show result automatically. Oh, Tapi kan iya. Ibu tadi ada soal yang terbuka ya. Iya. Kalau ada soal yang terbuka, saya nggak rekomendasi bahwa result automatically, karena takutnya nanti ada kesalahan penulisan sedikit gitu, dianggap salah. Gitu. Ya, siap. Gimana Bapak? Adi? Maaf ya, ini sepertinya untuk Microsoft ini untuk guru PAUD sepertinya agak ini ya, soalnya kan kalau untuk anak PAUD itu biasanya lebih banyak pilihannya itu gambar, bukan soalnya yang gambar ya. Jadi kalau untuk guru PAUD solusinya gimana ya? Saya jadi bingung sendiri masalahnya. Tadi Ibu, kalau yang saya bisa berikan solusi ke Ibu bisa membuat soal yang seperti ini gitu. Jadi tinggal siswanya pilih A, B, C atau D sesuai dengan jawaban itu. Jadi ini benar-benar orang tuanya juga harus ini ya, harus menjelaskan dengan detail karena biasanya kan kita kasih gambar aja. Kan itu ada betul. Jadi kalau pilihannya gambar memang sampai saat ini belum ada. Tapi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menginginkan satu satu fitur yang belum ada di sini gitu, dan ini nanti akan diakumulasi semua permintaan, Bapak Ibu bisa klik feedback di sini. Nah, di sini ada namanya user voice. Di sini ada namanya, sebentar saya saya mute dulu semuanya, mohon maaf Bu. Oke. Di sini ada namanya user voice. Jadi Microsoft itu sebetulnya punya fitur di mana dia mendengarkan kebutuhan Bapak Ibu sebagai guru pengguna Microsoft Form ini. Ini Bapak Ibu tinggal klik di sini, di setting, di titik 3 baru di feedback. Di feedback ini ada namanya user voice. Di user voice ini banyak sekali permintaan-permintaan yang berhubungan tadi. Misalkan Bapak Ibu sebaiknya ada pilihan gambar di pilihannya gitu, menjadi gambar. Kalau nanti sudah banyak sekali orang yang meminta itu, maka nanti engineer dari Microsoft akan membuat itu, mengupdate form itu menjadi sesuai dengan permintaan. Ada beberapa yang sudah diaplikasikan, misalkan Teams ini baru-baru saja ini Bu, ada raise hand-nya, ada fitur angkat tangannya, baru saja mungkin 1 bulan ini. Lalu download attendantly ini juga baru-baru saja gitu. Jadi Bapak Ibu bisa meminta gitu, atau menyarankan Microsoft untuk menambahkan fitur apa di dalam aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Itu Bapak Ibu mungkin Pak Adi. Iya. Kalau Google Form itu bisa di-insert ke MS Team nggak bisa ya? Sepertinya nggak bisa. Karena udah familiar dengan Google Form, saya pikir bisa. Tapi mungkin linknya bisa Pak, kalau Bapak Ibu punya linknya gitu ya. Linknya, oh iya, solusinya pakai linknya aja Pak ya berarti ya. Pakai linknya. Ya. Tapi Pak Adi, kalau saya menangkap penjelasan Bapak dari awal sampai akhir tadi tentang form ini, ada satu kelebihan Microsoft Form ini yang tidak dimiliki oleh Google Form. Itu saya kan sangat membutuhkan sekali membatasi soal waktunya. Nah, kalau di Google Form itu kan tidak ada waktu. Ada Bu, bisa Bu.
Waktu Oh, bisa ada? dibatasi. Ada. Oh gitu. Apa Ada berarti fitur waktu, Bun. Oh berarti saya yang belum pernah Hmm. mencoba menggunakan Baik. fitur itu. Siap. Ini Bapak Ibu, jadi kalau yang Microsoft ini terintegrasi ke semua Teams ya, maksudnya ke semua akun Office 365-nya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan ini nanti, kayak misalkan kemarin kita pakai Teams ya, lalu di dalam Teams itu nanti pada saat membuat quiz, membuat penugasan, assignment, itu di dalamnya kita bisa masukkan quiz yang dari form yang Bapak Ibu buat ini. Jadi tinggal dipanggil formnya, nanti dia akan masuk ke dalam assignment-nya itu. Dan itu nanti hasilnya juga akan bisa Bapak Ibu lihat, itu terintegrasi gitu. Nanti kalau mau dieksplor lagi bagaimana membuat assignment di dalam tim dengan form, silakan Bapak Ibu masukkan. Yang kalau kemarin pakainya assignment, sekarang klik assignment terus pilihnya yang quiz gitu. Nanti quiz form, kalau Bapak Ibu sudah buat formnya nanti akan tampil di sana, tinggal diklik. Itu mungkin Bapak Ibu. Atau ada alternatif lain nggak Pak Adi? Selain form ini yang masih terafiliasi dengan MS Team, misalkan seperti membuat kuis model gamenya Kahoot gitu ya. MS Team punya nggak yang program yang kayak gitu loh, biar untuk variasi aja gitu? Kalau di Teams bisa banyak Pak aplikasi tambahannya di sana. Bapak bisa tambahkan banyak apps ya? apa saja ya. Di sana nanti tinggal diklik. Ada Kahoot salah satunya di sana juga. Salah satunya ada Kahoot, ada Quizzes. Oke. Baik. Bapak Ibu kita selesaikan ya quiz dan formnya ya. Sudah selesai quiz dan form, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu OneDrive. Halo? Ya, Pak Adi, maaf, ini sebentar. Oh iya Pak Ip, silakan Pak Ip. Ini untuk untuk Google Form ini, bisa nggak kalau kita pakai untuk kuesioner gitu, Pak? Untuk kuesioner, bisa Pak? Iya. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Jadi nanti Bapak bisa ekspor lagi di Google Form itu. Memang jadi kalau misalkan kuesioner, angket, formulir itu pakainya Microsoft Form ya. Tapi kalau yang ujian pakainya Microsoft Quiz, tapi di dalam form juga tadi ada new form dan new quiz. Itu. Begitu ya. Ya. Ya baik Pak. Sedikit Pak. Ya. Sedikit. Pak siapa? Pak Hamdan Pak. Pak Hamdan. Ya. Ceritanya ini Pak, satu soal udah dibuat dan mau dibagikan ke 10 kelas gitu Pak ya. Itu berarti link aja nanti di send lewat WA atau lewat apa Pak? Ya. Satu soal sudah dibuat mau dibagikan ke seluruh 10 kelas. Linknya saja dibagikan ke grup-grup kelas masing-masing Pak. Nanti semuanya akan bisa itu. Yang jelas Bapak harus menambahkan tadi yang kelas tadi ya. Kelas 6A, 6B, 6C, 6D gitu sampai 10 gitu. Nanti dia akan pilih saya ada di kelas ini gitu. Itu dalam Microsoft Teams ya, Bro? Nggak usah di WA juga bisa sebetulnya? Nggak usah di Microsoft Teams-nya nggak apa-apa Pak. Di formnya langsung di share gini. Share linknya diberikan ke WA bisa Pak. Linknya di WA. Iya. Linknya diberikan ke WA bisa langsung. Atau kalau saya di WA bisa. Di WA nanti akan diisi di handphone masing-masing. Iya. Selain di WA, udah aja di WA gitu Pak ya, lebih itu. Di WA bisa, di email bisa. Oh iya. Dikira di Microsoft Teams-nya ada gitu Pak. Di Microsoft Teams ya bisa juga. Tinggal kalau misalkan di Teams, tapi kan kalau di Teams Bapak Ibu harus memasukkan nama-nama itu ke siswa ke dalam Teams ya. Oke. Bu Herin, gimana Bu Herin? Ya. Ya. Ada Pak, tadi sudah disampaikan. Oh iya Pak. Sudah disampaikan tadi di situ ada mat. Di sana ada apa ya? Jangan nanti. Rekan meninggal. Teman kami. Ada mat yang kecil.
Ada pilihannya di sini Matt, Pak. Oh, udah. Ya. Kasih Pak sama. Pak, saya izin 5 menit ya, sebentar ya. Silakan master yang lain mungkin mau ngisi. Saya menunggu aja deh nyobi soalnya. Itu teh Pak, berarti kalau esai mah nggak bisa ya, nggak bisa, jadi harus diceknya manual ya. Iya Bun, kalau untuk pembuatan soal esai pasti itu harus manual. Soalnya kan kita nggak bisa nyimpen poin di situ kan ya. Kalau Kalau esai itu singkat contohkan bisa, Bu. tadi sih bisa Pak, bisa Bu. Cuman jawaban memang kita singkat harus bisa, Bu. memprediksi berbagai macam kemungkinan. Itu yang repot, memprediksi berbagai macam kemungkinan jawaban siswa. Itu yang saya sepertinya apa namanya, mendingan enggak deh, mendingan multiple choice aja. Iya, repot. PG aja Bu, PG. Tadi kan yang jawabannya pendek-pendek gitu Rempong. kan ya tadi mah ya. Kalau Iya, Ryan mah jawaban nggak panjang pun gitu bisa, ya. tapi harus memprediksi jawaban siswa. Aduh, nggak ada rempong. Pakai kata kunci kan. Oke, baik. Oke, bisa. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi atau kita akan bisa beralih ke materi berikutnya, materi terakhir yaitu tentang OneDrive. Ya, cukup Pak. Lanjut Bisa aja dilanjut, Pak. Lanjut Pak. ya. Nah, udah. Oke. Baik, tadi sudah kita bahas bagaimana cara membuat Microsoft Form, membuat ujian dan membuat formulir. Sekarang saya akan masuk ke aplikasi berikutnya. Saya izin share dulu. Saya akan masuk ke aplikasi berikutnya yaitu OneDrive namanya. Jadi Bapak Ibu, di halaman Office 365 kita itu ada namanya aplikasi OneDrive. Kalau Outlook sudah tahu ya, mungkin email-email. Di OneDrive ini sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan media penyimpanan online ya, ini namanya OneDrive. Masing-masing OneDrive Bapak Ibu, masing-masing akun Bapak Ibu itu punya kapasitas 5.000 giga atau 5 tera. Ini lumayan besar Bapak Ibu kapasitasnya untuk aplikasi yang gratis, yang tidak berbayar. Dan di dalam OneDrive ini Bapak Ibu bisa menyimpan file dan terintegrasi dengan beberapa device Bapak Ibu. Saya punya laptop, saya punya PC, saya punya handphone. Tuh. Datanya saya masukkan ke dalam OneDrive dan ketika saya membutuhkan file, membutuhkan apapun yang saya sudah simpan di OneDrive, saya bisa mengaksesnya dari mana saja tanpa saya bergantung dengan laptop saya. Jadi ceritanya mungkin ketika eranya bukan era cloud penyimpanan, cloud computing atau penyimpanan di awan, kita masih sering punya masalah ketinggalan flash disk yang datanya ada di dalam flash disk, laptopnya rusak yang datanya ada di dalam hard disk gitu ya, dan lain sebagainya, atau kena virus dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menyarankan untuk mulai memanfaatkan penyimpanan awan, karena ketika kita mulai memanfaatkan penyimpanan awan, Bapak Ibu punya banyak sekali fleksibilitas yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Misalkan saya pernah ketika suatu saat harus mengajar di satu sekolah,
ternyata laptop yang saya bawa ini tidak support dengan LCD yang ada di sekolah tersebut. Intinya saya lupa membawa konektornya gitu ya, dan agak susah mencari konektornya. Kalau saya masih tidak menyimpan atau menyimpan data di OneDrive, maka saya susah nih. Akhirnya saya bisa melakukan atau bisa tetap mengajar dengan meminjam laptop sekolah. Atau Bapak Ibu juga mungkin nanti pada saat sedang ada di luar, kepala sekolah meminta data yang penting dan harus saat itu juga, itu Bapak Ibu bisa lakukan karena handphone Bapak Ibu sudah diinstal OneDrive dan datanya bisa dikirimkan langsung pada saat itu juga. Yang kedua, lebih menghemat media penyimpanan karena biasanya yang dikirim bukan lagi filenya, tapi biasanya yang dikirim linknya. Sehingga ini Bapak Ibu tidak perlu mendownload. Seperti kita menonton YouTube, mungkin akan cepat habis media penyimpanan di laptop, di handphone kita. Kalau ketika kita nonton YouTube harus download dulu ya. Tapi di OneDrive ini kita bisa saja mengirimkan file hanya langsung dengan linknya. Oke. Baik, saya langsung masuk ke operasionalnya Bapak Ibu. Di dalam OneDrive ini ada sebelah kiri ini seperti biasa ini adalah menu untuk ke aplikasi-aplikasi yang ada di Office 365. Di sini ada aplikasinya namanya OneDrive. Lalu di sini ada identitas Bapak Ibu, di sini ada identitas juga Bapak Ibu, di sini ada setting dan di sini ada notifikasi. Notifikasi ini terkoneksi dengan beberapa aplikasi yang ada di Office 365. Saya tadi buka notifikasi ini, misalkan ada yang meng-add saya di Teams gitu ya. Mungkin ini tugas Bapak Ibu. Oke. Terus di sini ada My File. My File ini file-file yang Bapak Ibu punya. My File, lalu recent file, ini file yang baru saja dibuka atau baru saja diupload biasanya. Lalu share, ini file yang ada di yang dibagikan. Share ini terdiri dari dua, yaitu share with you dan share by you. Share with you itu berarti file-file yang dibagikan orang lain kepada saya, dan share by you ini file-file yang saya bagikan kepada orang lain. Ini sudah ada yang membagikan file ke saya, tapi saya belum membagikan file ke orang lain. Oke, ini recycle bin, biasa tempat menghapus. Oke. Terus Bapak Ibu di OneDrive ini operasionalnya yang akan kita pelajari adalah yang pertama, bagaimana Bapak Ibu, ini mungkin sedikit saja, mungkin ini mudah buat Bapak Ibu, sekilas saja. Operasionalnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana membuat folder, mengupload file dan mengupload folder, serta membagikan file. Di sini ada klik new untuk membuat folder baru. Oke, kita akan coba buat folder baru, latihan buat folder. Oke, kita create. Latihan buat folder, nanti akan membuat folder baru. Lalu new ini juga bisa Bapak Ibu langsung membuat new Word dokumen, Excel dokumen, PowerPoint presentation di sini. Nanti hasilnya akan langsung tersimpan di sini. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung membuat dokumen-dokumen tersebut di OneDrive ini. Berikutnya upload. Nah, upload ini ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa upload file, satu file atau beberapa file, tapi basicnya file. Kita akan coba aja upload file. Saya masuk dulu ke folder yang akan saya upload filenya. Di sini saya akan masukkan ke latihan buat folder ini, lalu saya klik upload file. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam
hard disk Bapak Ibu. Ini saya tadi sempat screenshot beberapa ini. Misalkan saya akan upload 3 file ini, nanti dia akan memproses uploading 3 file dan filenya akan masuk ke dalam sini. File yang baru saja ditambahkan atau folder yang baru saja ditambahkan itu dikasih tanda biru-biru ini seperti ini. Berarti itu tandanya baru ditambahkan. Oke. Kita kembali lagi ke file saya di luar folder ini dia. Ini folder yang tadi latihan buat folder, di dalamnya sudah ada 3 file. Begitu saya mau mengupload folder, saya tinggal upload saja, klik upload lalu folder. Jadi saya tidak perlu memilih lagi file-file mana yang akan saya upload, tapi saya ingin mengupload seluruh foldernya, seluruh file yang ada di dalam folder tersebut berikut dengan folder-foldernya. Saya akan mengupload ini. Oke, saya akan mengupload ini. Oke. Enggak, nanti di sini ada pemberitahuan, ada 8 file yang akan diupload. Kita klik persetujuan untuk mengupload. Oke. Lalu Bapak Ibu juga bisa membagikan file ini kepada orang yang ingin Bapak Ibu bagikan. Misalkan saya ingin membagikan folder ini ya, folder atau file sajalah yang kecil. Saya akan masuk ke dalamnya. Oke, saya akan membagikan ini gambarnya tadi. Itu yang kemarin ya. Oke, bukan gambar kita, itu gambar orang lain. Kita akan bisa klik langsung share di sini atau Bapak Ibu bisa klik share di sini. Share. Nah, share di sini nanti ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada yang ini dia. Share-nya hanya untuk guru inovatif. Jadi untuk yang sama-sama punya akun guru inovatif. Atau siapa saja, anyone with link. Atau specific people, saya hanya ingin membagikan ke orang-orang tertentu. Ini Bapak Ibu bisa atur semuanya. Lalu misalkan saya akan membagikan ini ke siapa saja gitu ya. Lalu Bapak Ibu mengizinkan ke ini untuk diedit. Kalau diizinkan untuk diedit, kita klik allow editing. Tapi kalau tidak diizinkan, ini jangan di. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengatur kapan expirednya link ini bisa dipakai. Kalau misalkan kita cuma pengen ini bisa diakses hari ini sampai dengan tanggal 4 besok, maka expirednya tanggal 4. Setelah tanggal 4, tanggal 5 gitu, Bapak Ibu dapat link ini tetap tidak bisa dibuka. Tuh. Lalu passwordnya juga Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Misalkan Bapak Ibu kasih link tapi mengharuskan si pengguna atau si penerima link memasukkan password terlebih dahulu. Ya, misalkan passwordnya di sini misalkan saya masukkan 234 A B C D 23 ya. Bapak Ibu bisa menambahkan password di sini. Selain itu Bapak Ibu juga seperti operasional folder biasa, Bapak Ibu bisa merubah nama, mendelete, merename. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan fasilitas-fasilitas seperti ini. Yang ingin saya tambahkan adalah bahwa kita bisa melihat, ini dia, yang biasanya terlewat, yang sering menjadi pertanyaan ketika saya mengadakan pelatihan-pelatihan adalah, saya sudah diberi file oleh teman saya di mana melihatnya gitu. Cari di share, lalu buka yang share with you, ada di sini. Karena biasanya di my file ini tidak tersedia.
Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari Microsoft OneDrive ini. Saya harap Bapak Ibu ada pertanyaan yang bisa Saya menggali Pak lagi. Ade. Baik, silakan. Pertama, pada saat kita memanfaatkan OneDrive itu, kita tadi bisa langsung mengaktifasi PowerPoint, Excel, dan Office yang lainnya. Ya. Berarti di PC kita atau di gadget kita tanpa perlu install aplikasi tersebut bisa dipakai ya secara langsung gitu. Iya Pak, betul bisa. Tapi ini aplikasi online ya, bukan aplikasi desktop. Iya. Bisa, betul. Berarti kita pakai di tab, dipakai di handphone tanpa perlu install, hanya masuk ke OneDrive, itu semua bisa diakses berarti Pak ya? Bisa diakses. Tapi kalau di handphone kan ada instalannya Pak. Ada installernya yang aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi menggunakan akun Office 365 Bapak Ibu. Yes. Gitu. Kemudian yang kedua, aplikasi form tadi yang sudah dibuat. Ya. Itu bisa terlihat di OneDrive juga berarti ya? Aplikasi form yang dibuat itu dilihatnya di form, Pak. Dia nggak tersimpan di OneDrive, nggak? Tersimpannya dia di share library biasanya, sebentar. Dia tidak tersimpan, tidak bisa langsung terlihat di OneDrive, tapi dia terlihatnya nanti di formnya sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin memasukkan form di dalam OneDrive gitu ya, saya juga kemarin punya masalah yang sama. Saya menginginkan data saya ada di dalam OneDrive berupa form gitu. Itu Bapak Ibu bisa membuat form di dalam OneDrive. Jadi gini, bikin formnya tidak di form, tapi di OneDrive. Ini dia, form for Excel. Ya, Bapak Ibu nanti akan diarahkan add new from sebentar. Bapak Ibu nanti bisa membuat form di dalam OneDrive ini dengan aplikasi ini, Pak. Form for Excel. Nanti datanya akan masuk ke dalam OneDrive ini berupa kalau di sini nanti berupa kayak spreadsheet gitu. Silakan diekspor. Nanti ada formnya di sini. Tapi nanti form ini yang di sini akan tersimpannya hanya data Excel-nya saja, data hasil responnya saja. Test form OneDrive. Oke, lihat. Nah, nanti dia akan membuka form baru. Oke. Nah, gini ya. Oh iya. Tes. Nah, ini saya tutup. Ketika saya tutup, saya buka form. Di sini sudah ada formnya yang tes form OneDrive di sini harusnya. Di sini sudah ada form, nanti formnya OneDrive. Kita bisa edit di sana. Tapi datanya sudah ada di sini dia. Datanya di Excel sini. Data hasil responnya. Data responnya bukan data soalnya bukan ya? Bukan, ini data responnya. Data soalnya ada di sini, Bapak Ibu bisa edit juga di sini. Sip. Baik. Ini dia. Sini sudah ada. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, silakan. Tadi, ada maaf. pertanyaan lagi? Ya. Ini OneDrive sama Office 365 ini yang kita pakai ini kita harus bayar Pak atau gimana Pak? Gratis Pak. Ini Bapak sudah punya akun Office 365 yang diberikan kepada Bapak gratis. Tidak ada batas waktunya, bisa digunakan terus-menerus, unlimited tanpa batas waktu, dan kapasitasnya 5 tera tadi, 5.000 giga. Ya. Kalau misalkan ada siswa gitu yang daftar tuh gimana Pak? Atau sama? Kalau ada siswa yang daftar, ini nanti kita akan bahas di pembahasan hari terakhir. Jadi hari terakhir itu kami berharap nanti sekolah Bapak Ibu, kami berharap nanti sekolahnya Bapak Ibu punya akun Office 365 sendiri gitu ya, sehingga nanti
Bapak Ibu bisa membuatkan akun untuk siswa, guru, dan seluruh pegawai sekolah. Itu namanya prosesnya proses deploy, Pak. Oh iya. Mendaftarkan sekolah sebagai institusi untuk mendapatkan akun Office 365 yang untuk pendidikan. Ada di hari terakhir, Pak, materinya. Kalau misalkan ini Pak, kalau masyarakat umum gitu Pak ya, kalau saya nih pingin menggunakan Office 365 gitu. Ya. Itu harus bayar Pak atau berbayar Pak? Berbayar. Berbayar. Coba Bapak mungkin bisa ekspor sendiri, masuk ke dalam portal office.com gitu. Nanti ada pilihannya. Kalau misalkan nggak bayar biasanya cuma trial 30 hari Pak. Oh iya. Dan kapasitasnya tidak 5 tera. Pak Adi, Iya Ibu. Ya. Kalau tapi nanti materi terakhir sih, cuma saya penasaran. Apa namanya? Berarti kalau sekolah tidak mendaftarkan akun instansinya gitu, Pak. Berarti kalau saya ingin menggunakan ini dalam pembelajaran, itu mengalami kesulitan ya Pak ya? Kesulitannya di mana Bu? Kan tadi harus bisa menggunakan email selain akun Microsoft 365 gitu, atau harus 365? Kalau Ibu tadi membuat form, membuat ujian online gitu kan. Terus kan saya share ke siswa. Ya, kan siswa Ibu, Ibu pilihannya tinggal anyone with link. Oh, iya. Berarti tidak Jadi perlu bisa semua akun email apa ya. saja, iya. Siap. Tidak punya email juga nggak apa-apa. Kalau anyone with link itu tidak diminta untuk login apa-apa. Oh, itu ya. Langsung respon. Gitu. Nanti juga ada Sway juga bisa di setting untuk anyone with link, siapa saja bisa mengakses. Termasuk webinar juga sama ya Pak Adi ya, tanpa perlu login, orang umum bisa masukkan ya. Orang umum bisa masuk. Bapak Ibu membuat webinar, linknya diberikan ke orang umum gitu, orang umum bisa masuk. Dengan mungkin dia cuma diminta untuk masukkan nama gitu ya. Seperti kemarin itu ada beberapa itu. Kami juga sering melakukan seperti itu, webinar yang dilakukan oleh lembaga, orang umum bisa masuk Pak. Yang penting linknya dikasih. Berarti intinya walaupun nggak punya akun pun sebenarnya masih bisa dimanfaatkan gitu ya? Masih bisa dimanfaatkan. Yang penting Bapak Ibu punya akun, bisa membuat webinar, dieksplor masing-masing. Oke. Ada Bu siapa ya? Bu Iis ya? Atau Bu Lis ini? Yang sudah angkat tangan. Belis Pak. Ya, Bu Lis, silakan Bu Lis. Ini Pak, kalau misalnya nanti mau mengundang siswa nih Pak ya. Ini kan nggak perlu ada akunnya, jadi hanya apa aja? Linknya saja. Oh, linknya aja. Dengan link, kalau gitu seperti biasa ya, yang webinar yang lain juga kan hanya link aja ya? Iya Bu, betul. Baik, ada yang lain? Siapa lagi yang ingin bertanya? Mohon maaf, langsung dinyalakan mikrofonnya saja. Pak siapa ya? Pak Fauzan? Oh ya, makasih Pak Adi. Untuk tadi ya limitnya 1.000 tera gitu ya. Itu kalau kita mengetahuinya itu sudah terpakainya itu di mana tuh Pak Adi? Oh iya, ya baik. Itu jarang yang nanya ya Pak Fauzan. Saya nanti saya tunjukkan ya Pak Fauzan ya. Oke, Bapak Ibu bisa melihat bener nggak sih OneDrive ini 5 tera gitu dan sudah terpakai berapa gitu. Ini juga kalau di akunnya LPPKS saya sudah pernah ngecek, tapi kalau di sini saya belum pernah ngecek ini. Coba di sini ada OneDrive admin, coba. Sebentar. Saya pernah mengecek dulu sebentar di settingan ya.
Saya hampir lupa ini. Saya sudah, maksudnya ini jarang ditanyakan, cuma saya pernah juga mengecek ini dan itu benar 5 tera gitu. Oke. Storage metric. Ya, oke. Ini di sini. Ini Bapak Ibu kapasitasnya benar ya 5 tera ya, 5 tera ya. 5119 5109 giga. Oke, free-nya masih banyak, baru kepake sedikit. Sekali ya. Bapak Ibu juga bisa ngecek di tempatnya masing-masing. Gitu. Ada di setting di sini di bentar. Untuk dibuka OneDrive-nya ada di setting, logo setting di kanan atas. Oke. Nah, di sini ada logo setting di kanan atas, Bapak Ibu bisa cek di sini. Lalu masuk ke OneDrive setting. Di dalam OneDrive setting nanti ada matrix storage. Matrix storage itu yang di more setting dulu. Di more setting nanti ada storage matrix. Nah, ini. Itu yang Bapak Ibu bisa cek. Situ udah terlihat berapa kapasitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki, lalu berapa yang sudah terpakai. Itu Pak Paujan. Di saya nggak ada nih. Terima kasih Pak Ade. Nah, oke. Gimana Pak? Di saya itu pilihannya hanya add NF, site content, site setting, nggak ada storage setting ya. Apa tuh? Yang di mana nih? Iya, di OneDrive. Di OneDrive sudah masuk more setting sini? Sudah. Nggak ada view all, more setting. Nanti saya coba explore lah. Nanti Di coba explore dicek ya. lah. Tapi ada di matrix storage itu tuh. Nah, Siap. Nanti lah dites. baik Bapak Ibu, ini sudah jam 12, bisa kita akhiri kegiatan hari ini Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang berhubungan dengan Mungkin materi. terakhir Pak. Iya Pak. Terakhir ya Pak. Tadi saya terlupa. Tadi resiko kita menggunakan data di Office, di hard disk itu kan banyak, salah satunya virus ya. Kalau di OneDrive sendiri data-data kita itu terkait dengan virus yang akan menyerang file kita. Sejauh mana keamanannya Pak? Sepertinya semua media penyimpanan awan ini sudah sudah terproteksi dengan antivirus yang bagus Pak. Misalkan Bapak pakai apapun lah, itu berarti lebih aman di cloud ya Pak ya? Iya Pak, pasti lebih aman di cloud dibanding di hard disk kita, karena kita tidak selalu mengupdate antivirus, tapi kalau misalkan media penyimpanan awan, penyedianya pasti selalu mengupdate antivirus gitu Pak. Terima kasih. Bu Femi, monggo Bu Femi. Oh, enggak sih, cuma sekedar sharing aja. Sudah beberapa hampir setahun 2 tahun belakangan ini saya memang meminimalisir penyimpanan berkas atau apapun di hard disk. Pertama, resiko ketika laptop rusak atau apapun bisa tewas sayanya gitu, berkas semua hilang. Pernah kejadian kan tidak ada backup. Terus kemudian kedua, ketika ingin berbagi file, apalagi dengan flash disk dan lain sebagainya, itu bisa diminimalisir atau bahkan bisa menghilangkan flash disk yang sangat rentan dengan virus. Ya, jadi paling tidak saya bisa memprotek sendiri laptop saya begitu. Paling tidak begitu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya sangat senang sekali atas kehadiran Bapak Ibu pada pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf sekali lagi. Sedikit yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor lagi lebih jauh, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu nanti akan memanfaatkan ini untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu.
sekali lagi ini tidak ini harapannya tidak cuma jadi ilmu buat Bapak Ibu, tapi juga akan jadi amal buat Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu ini mengamalkan dan memberikan kepada orang lain, jadi amal jariah buat kita semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan ini. Selamat beristirahat. Ini sudah masuk waktu zuhur. Selamat beristirahat. Tugas-tugas yang sudah saya sampaikan di Teams nanti silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan menghubungi saya via grup atau via Japri, tidak apa-apa. Dan kalaupun nanti perlu ada pertemuan seperti ini, ada permasalahan yang perlu dipecahkan bersama di luar jam tatap muka yang sudah kita sepakati, kita bisa bahas di grup. Misalkan Mas Adi, kita butuh sore-sore bagaimana kita ketemu untuk bahas satu masalah yang dialami bersama, silakan Bapak Ibu kita bisa janjian, nanti saya akan standby di dalam grup ini atau di dalam Teams ini. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas, semoga kita semuanya sehat selalu, keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf.